The South China Sea is the sea that China badly wants to control. But the problem is, China is not the only one claiming islands in this sea. Laut Cina Selatan adalah salah satu wilayah paling strategis di dunia, kaya akan sumber daya alam, menjadi jalur perdagangan utama, dan sayangnya juga menjadi pusat konflik antara banyak negara. Konflik ini sudah berlangsung bertahun-tahun, dan hingga kini belum ada tanda-tanda akan selesai. Apa itu Laut Cina Selatan dan mengapa Laut Cina Selatan itu penting? Jadi, Laut Cina Selatan adalah wilayah laut yang berbatasan dengan beberapa negara di dunia, yakni Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Vietnam, Cina, dan Indonesia. Secara hukum internasional, laut ini harusnya terbagi sesuai aturan Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE. Tapi masalahnya, semua negara ini ingin klaim lebih banyak wilayah. Siapa saja yang terlibat dalam konflik ini? Pertama, tentu saja Cina, yang ingin memperkuat dominasinya di kawasan ini. Mereka mengerahkan angkatan lautnya untuk mengamankan klaim mereka. Kedua, ada negara-negara ASEAN seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei yang merasa hak mereka dirampas. Tapi, yang gak kalah penting, ada Amerika Serikat. Kenapa? Karena Amerika Serikat punya kepentingan di sini, terutama soal perdagangan dan aliansi dengan negara-negara Asia Tenggara. Amerika Serikat sering mengirim kapal perang mereka untuk melakukan freedom of navigation alias patroli untuk menentang klaim Cina. Intinya, Laut Cina Selatan bukan lagi sekedar konflik regional, tapi sudah menjadi perebutan kekuasaan global. Pertanyaannya sekarang, apakah konflik ini bisa berakhir damai atau justru makin panas? Sejauh ini, negara-negara ASEAN mencoba menyelesaikan masalah lewat diplomasi. Ada perundingan dengan China untuk membuat kode etik di Laut Cina Selatan, tapi belum ada kesepakatan yang benar-benar mengikat. Di sisi lain, kekuatan militer terus dikerahkan. China semakin aktif, Amerika Serikat semakin sering patroli, dan negara-negara lain juga memperkuat pertahanan. Apakah konflik ini bisa berubah menjadi perang terbuka? Kemungkinannya kecil, tetapi ketegangan ini pasti masih akan terus berlanjut. Bagaimana dengan Indonesia? Secara resmi, Indonesia bukan pihak utama dalam konflik ini, tapi kita tetap terdampak. Kenapa? Karena perairan Natuna sering dimasuki oleh kapal-kapal Cina yang mengklaim bahwa wilayah itu masuk ke dalam Nine Days Land. Pemerintah Indonesia sudah berulang kali menegaskan bahwa Natuna adalah bagian dari zona ekonomi eksklusif Indonesia dan tidak bisa diklaim oleh negara lain. Tapi nyatanya, insiden kapal-kapal asing masuk ke perairan kita seringkali terjadi. Indonesia terus memperkuat pertahanan di Natuna, tapi di saat yang sama juga berusaha menjaga hubungan baik dengan China. Bagaimana keadaan Laut Cina setelah kedepannya? Keadaan Laut Cina setelah diperkirakan akan tetap tegak pada tahun 2025 dengan potensi eskalasi konflik yang meningkat. Beberapa faktor utama yang memengaruhi situasi ini meliputi: yang pertama, ketenagaan antara Tiongkok dan Filipina. Hubungan antara Tiongkok dan Filipina semakin memburuk akibat insiden maritim berulang. Kedua negara saling menuduh melakukan manuver berbahaya di sekitar Scarborough Shoal yang memperburuk ketenagaan di wilayah tersebut. Yang kedua yaitu latihan militer bersama dan keterlibatan AS. Filipina dan Amerika Serikat mengadakan latihan militer bersama
Balikatan dari 21 April hingga 9 Mei 2025 yang melibatkan sekitar 14.000 personil militer dari kedua negara serta partisipasi dari Australia, Jepang, dan negara-negara sekutu lainnya. Latihan ini mencakup simulasi pendaratan amfibi dan menggunakan sistem misi anti kapal yang menunjukkan komitmen AS terhadap keamanan regional di tengah meningkatnya ketenagaan dengan Tiongkok. Laut Cina Selatan merupakan wilayah strategis yang kaya akan sumber daya alam dan jalur pelayaran internasional penting. Namun, wilayah ini juga menjadi sumber ketegangan antara beberapa negara karena klaim teritorial yang tumbuh tindih. Penting untuk menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan ini melalui dialog dan kerjasama internasional guna menghindari konflik yang dapat mempengaruhi ekonomi global dan keamanan regional. Di balik ketegangan politik dan militer ini, ada orang-orang yang kehidupannya bergantung pada Laut Cina Selatan, para nelayan, para pedagang, dan masyarakat pesisir. Bagaimana nasib mereka di tengah konflik ini? Akankah Laut Cina Selatan tetap menjadi lautan yang damai atau terus menjadi ajang perebutan kekuasaan? Saya Haspiok Ramadhani, terima kasih telah menyaksikan dokumenter ini. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. When we can, we let the story begin. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Cina tak hanya menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua negara, tapi juga menuai kontroversi. Salah satunya terkait pernyataan bersama Indonesia-Cina soal klaim 10 garis putus oleh Cina yang bertumbang tindih dengan klaim zona ekonomi eksklusif Indonesia di Natuna Utara. Seperti apa persoalannya? Pada 9 November 2024, pemerintah Indonesia-Cina mengeluarkan joint statement atau pernyataan bersama terkait kemitraan strategis kedua negara. Dalam pernyataan bersama tersebut terdapat salah satu butir yang dianggap kontroversi dan tidak sesuai dengan kebijakan Indonesia. Dalam butir 9 dengan judul The Two Sides Will Jointly Create More Bright Spot in Maritime Cooperation disebutkan bahwa the two sides reach important common understanding on joint development in area of overlapping claims. Ini artinya, Indonesia mengakui klaim 10 garis putus-putus oleh Cina yang bertumpang tindih dengan klaim zona ekonomi eksklusif Indonesia di Natuna Utara. Pernyataan ini pun menuai kontroversi, sebab hingga berakhirnya pemerintahan Jokowi, Indonesia memiliki kebijakan untuk tidak mengakui klaim sepihak 10 garis putus-putus dari Cina. Hal ini karena klaim 10 garis putus tidak dikenal dalam hukum laut internasional atau UNCLOS, di mana Indonesia dan Cina adalah negara peserta. Lantas apa dampak yang akan terjadi jika pernyataan bersama Indonesia-Cina ini berlanjut? Peneliti politik Cina Klaus Hendrik Radityo dalam wawancara dengan Kompas Senin 11 November 2024 menyayangkan adanya pernyataan bersama yang menyinggung terkait tumpang tindih 10 garis putus-putus dari Cina dengan zona ekonomi eksklusif di Natuna Utara. Padahal, dalam nota diplomatik yang dikirimkan oleh pemerintah Indonesia pada 8 Juli 2010 telah menyatakan menolak klaim Cina atas klaim 9 garis putus-putus dari Cina di Laut Natuna Utara. Jadi Cina itu membuat nota diplomatik kepada Sekretaris Jenderal PBB tanggal 7 Mei 2009. Itu yang pertama kali peta 9 garis putus-putus itu dilampirkan. Itu yang pertama kali Cina secara internasional, secara resmi, dia menyatakan klaim di Laut Cina Selatan. Kita sudah menjawab. Kita mengatakan bahwa klaim itu tidak
sesuai dengan hukum laut internasional tahun 1980. Klaus menambahkan hak Indonesia terkait wilayah Laut Natuna Utara ini juga telah diperkuat dengan Declaration of the Conduct of Parties in the South China Sea yang telah disepakati oleh negara-negara ASEAN dan China pada tahun 2022. Jika hal ini tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah, maka akan merugikan Indonesia. Karena itu tidak ada overlapping claims. Kalau overlapping claims itu seolah-olah kedua belah pihak, China dan Indonesia, punya penafsiran hukum yang berbeda, atau kedudukannya di mata hukum internasional itu setara. Itu maka istilah ini bisa dipakai. Tetapi kedudukan hukum Indonesia dan China di hadapan hukum laut internasional tahun 1982 itu tidak setara. Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan China tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Lantas apa tanggapan pemerintah terkait persoalan ini? Dalam keterangan tertulisnya, Senin 11 November, Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa pernyataan bersama Indonesia-China yang disepakati dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Beijing bukan pengakuan atas klaim sepihak China di Laut Cina Selatan. Kemlu menyatakan kerjasama tersebut bertujuan memajukan berbagai aspek kerjasama ekonomi, khususnya di bidang perikanan dan konservasi perikanan di kawasan dengan tetap menghargai prinsip-prinsip saling menghormati dan kesetaraan. Oleh karena itu, pernyataan bersama tersebut tidak akan mempengaruhi dan menggugurkan semua kewajiban internasional dan kontrak-kontrak lainnya yang dibuat Indonesia terkait kawasan tersebut. Indonesia juga meyakini bahwa kerjasama dalam bidang maritim tersebut akan memajukan upaya penyelesaian kode etik Laut Cina Selatan demi menciptakan stabilitas di kawasan. Kerjasama bilateral antar negara tentu haruslah menganut azas saling menguntungkan kedua pihak. Jika ada poin-poin dalam kerjasama yang dianggap merugikan salah satu pihak, tentu harus menjadi perhatian bersama agar bisa diperbaiki, termasuk persoalan pernyataan bersama Indonesia-China yang dalam hal ini merugikan Indonesia. Pemerintah harus mengambil sikap untuk meluruskan persoalan ini.